Bapak Ibu rahmati Allah, Fir'aun menggunakan dogma semacam ini. Dia ingin dunia mengenalnya sebagai Tuhan, maka dia perbudak bangsa Bani Israel. Ya, bangsa Bani Israel diperbudak sebagai tukang batu saat itu. Mereka diperbudak sebagai tukang batu. Bahasa mereka tukang batu itu adalah mason. Fir'aun ingin mereka membangunkan untuknya piramida, satu bangunan prisma segi 4, alasnya segi 4, prisma segitiga ke atasnya, segitiga sama kaki ada di 4 penjuru arah mata angin, untuk memberitahukan kalau dia Tuhan. Dia ingin dunia mengenalnya sebagai Tuhan. Maka dia bangun segitiga seperti ini. Ya, yang segitiganya bisa dilihat dari barat, timur, utara, selatan. Nah, saat itu yang diperbudak adalah bangsa Bani Israel sebagai mason tukang batu. Allah mengabulkan doa Bani Israel yang dijajah selama berabad-abad oleh Fir'aun dengan tenggelamnya Ramses di Laut Merah, ayah dari Zulkarnain, dalam surat Al-Kahfi. Maka mereka bangsa Bani Israel, saat itu mereka membangun ini, mereka didedikasikan secara paksa untuk Fir'aun. Tapi setelah Fir'aun tenggelam, mereka didedikasikan untuk Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Bapak Ibu, dogma segitiga sebagai simbol Tuhan pun digunakan oleh iblis dan Dajjal. Iblis, Ajazil, dia ingin berkuasa di dunia dan menjadi Tuhan, maka segitiganya mengarah ke bawah. Ini untuk iblis. Dajjal pun sama. Dia menggunakan segitiga ini mengarah ke atas karena dia penduduk bumi yang ingin berkuasa di langit. Allah takdirkan mereka bertemu di segitiga Bermuda, Bermuda Triangle. Di Bermuda inilah ternyata berdirinya singgah-sanda iblis yang terbuat dari kristal cahaya. 2/3-nya berada di bawah permukaan air laut, 1/3-nya di atas permukaan air laut. Kemudian begitu bergembiranya Ajazil ketika dia bertemu dengan Samiri. Ajazil nama asli dari iblis, itu bagus namanya. Azza yang dimuliakan, Azza yang mulia, Il Allah. Jadi Azazil yang dimuliakan Allah. Wah, jadi nama anak saya nanti. Oh jangan, itu nama iblis. Ya. Dia bergembira karena Samiri datang ke kampung halamannya, ke istananya di segitiga Bermuda. Iblis memanggil seseorang itu disebut awal suku katanya. Samiri jadi Sam, Samsudin jadi Sam. Come here Sam, come here Sam. Kemari sini Sam, kemari Sam. Dipegang itu si Samiri. Apa kata iblis? Hari ini adalah hari yang aku tunggu-tunggu sejak aku diturunkan dari surga ke dunia, di mana aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Itu yang saya rasakan, Bu. Oh, nah ini jawabannya. Pantesan, oh WTC bukan oleh Usamah bin Laden, orang Amerika sendiri, George W. Bush. Dia tidak dihukum, kenapa? Kenapa umat Islam yang dituduh? Karena selalu begitu, karena tidak pernah. Begitulah mereka, walaupun kita korbannya, kita yang disalahkan. Begitu Bapak Ibu ya? Itu Selandia Baru tuh. Inilah sistem Dajjal, one military system. Itu si pelakunya mengangkat 666 Bapak Ibu begini nih. 61, 62, 63. Nanti kita putar filmnya ya. Tapi ini berbau politik, gak apa-apa? Ada intel nggak di sini? Cung, intel. Kalau saya ditangkap intel, Bapak Ibu tanggung jawab ya. Kalau saya di penjara, Bapak Ibu ikut ya. Bapak Ibu sekalian, pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda diabadikan simbolnya menjadi seperti ini. Jadi singgasana Ajazil, singgasana The New World Order harus seluas dari Sungai Nil, daratan antara Sungai Nil dan Sungai Efrat. Kenapa harus biru warnanya? Lihat kitab Imamat Levi Perjanjian Baru. Raja-raja dunia harus dipegang oleh keturunan dinasti Lewi, dan mereka adalah bangsawan. Bangsawan berdarah biru, maka warnanya biru Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, jadi pesawat yang menabrak menara kembar ini simbol pertemuan iblis dan Dajjal di segitiga Bermuda, dan mereka menjadi duit tunggal. Di waktu subuh kita bahas ya, kesepakatan antara iblis dan Dajjal, MOU yang mereka buat. Mereka akan mempertuhankan diri mereka sebagai duit tunggal. Simbolnya ini Bapak Ibu. Maka siapapun yang mengangkat tangannya seperti ini, artinya dia komitmen kepada iblis dan Dajjal. I committed to two devils as our gods for the new
Civilization of Human. Banyak beberapa estimasi yang membuat saya harus memilih. Tadi ketika Persia dan Romawi, sampai Allah menurunkan surat Ar-Rum untuk memberikan kabar gembira kepada Rasulullah kalau Rum akan menang. Tadi nomor 1 apa? Persia. Nomor 2, ya, kata Allah Romawi akan menang tuh. Kata Allah, Rum turun tuh. Surat Ar-Rum diturunkan. Allahu Akbar. Ini Bapak Ibu, kemudian ada perjanjian Hudaibiyah. Itu pun mengecewakan para sahabat. Teman-teman saya banyak yang kecewa dari daulah. Ustadz, kenapa milih Ustadz sekarang? Jangankan saya, Rasulullah aja sahabat banyak kecewa, apalagi saya, Rasul bukan, ulama bukan, Ustadz juga bukan, ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, nikmati Allah, inilah sistem Dajjal Bapak Ibu. Lanjut. Nah, jadi pesawat yang menabrak menara kembar itu dibajak Bapak Ibu. Ini simbol bajak laut ini, Golgota. Baik, kita bahas lagi. Saya berdiri di sana Bapak Ibu ya. Tengkorak, simbol bajak laut. Bapak Ibu rahmati Allah. Samiri lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Lahir di Samirah. Samirah itu Palestina Bapak Ibu. Samirah itu Palestina. Jadi kampung halamannya Dajjal itu Palestina. Itulah kenapa Palestina harus dikuasai Israel. Qadarullah, Palestina ini adalah jantung dunia. Ada teori yang dikemukakan oleh seorang profesor ahli geografi dari dunia, dari Eropa, mengatakan kalau Palestina adalah the heartland of the world, jantung dunia. Karena dia menghubungkan tiga benua, Afrika, Eropa dan Asia. Maka siapapun yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Israel ingin mengambil alih dunia. They really want to take over the world and to create one government in the world, and the new frame, the new world order. Ya, maka mereka ngambil tuh Palestina. Ya, dan dibangun nanti singgah-sanjaya di sini. Di zaman Nabi Musa, dia menyesatkan kaumnya menyembah patung anak sapi. Samiri kan? Kenapa diusir oleh Nabi Musa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya nanti Nabi Isa di akhir zaman, di zaman kita. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, padahal yang menyembah patung anak sapi, tobatnya itu dengan dibunuh oleh yang beriman. Ada di dalam Quran surat Al-Baqarah, Ya bani Israel adhkuru ni'mati Allah alaikum idh kuntum. Maaf, gimana bunyi? Fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Bertobatlah kalian pada pencipta kalian dan bunuhlah diri kalian sendiri. Itu sebagai tobatnya. Maksudnya yang menyembah patung anak sapi itu dibunuh sampai yang beriman. Nabi Musa memutuskan itu perintah dari Allah. Tapi ternyata yang menyembah patung anak sapi jumlahnya ribuan. Pengikut Nabi Isa itu berjumlah 70.000 orang tuh, yang berkeluar dari Mesir menuju ke negeri yang dijanjikan, Palestina. Ya. Maka hukuman itu dihentikan. Kenapa yang disesatkannya dibunuh sementara Samiri tidak dibunuh? Karena dia Dajjal. Diusir sama Nabi Musa AS. Pergi kamu. Sesungguhnya kamu adalah orang yang apabila manusia akan menyentuhmu, membunuh, mengganggumu, cukup mengatakan la misasa, jangan kau sentuh aku. Ya. Maka dia mengembara dari Nabi Musa pergi meninggalkan Bani Israel. Maka kepada semua nabi dia masuk dan ganti-ganti nama. Di zaman Nabi Isa dia berganti nama menjadi Yudas Iskariot. Di zaman Nabi Isa alaihissalam, di zaman Nabi Muhammad ada yang bernama Ibnu Sayyad, Pak. Tapi Ibnu Sayyad dia bukan Dajjal, tapi dia dikira Dajjal. Sampai Rasulullah SAW sendiri mengira dia itu Dajjal, tapi ternyata dia bukan Dajjal. Sampai Rasulullah disebut Ibnu Sayyad karena usianya masih remaja, masih anak-anak saat itu. Sampai-sampai Rasulullah hampir ingin mengenalnya dengan mendekatinya. Ya, sampai didekatin sama Rasulullah begini ketika Ibnu Sayyad masih kecil. Ketika dia mengembalakan kambing dan dia tidur kan, apakah dia Dajjal? Sampai Rasul penasaran tuh.
Rasul aja begitu. Pas didekatin ternyata dia bangun Rasul, pura-pura begini.